Episode 11 King the Land dimulai dengan hari terakhir perjalanan Thailand. Won dan Sarang terus bergandengan tangan sementara Sang Sik sedih karena perjalanan itu hancur karena mereka berpisah. Won menebusnya dengan membelikan semua orang tiket kelas bisnis dan mereka semua bersemangat. Kembali ke rumah, Sarang membawa hadiah tidak hanya untuk manajer Jeon tetapi juga untuk staf VIP lainnya dan mereka tersentuh. Sementara itu, Sumi dan Sang Sik sedang memberi pengarahan kepada Won tentang acara peringatan 100 tahun. Dia kemudian nongkrong di ruang VIP sambil bekerja dan Sarang mencoba membuatnya pergi. Tapi kali ini dia tidak berusaha terlalu keras karena dia mengungkapkan bahwa dia juga merindukannya. Rencana sabotase Hwaran sedang berlangsung saat Sang Sik menunjukkan daftar tamu Won. Won tidak terlalu tertarik dengan campur tangannya dan menyuruh Sang Sik untuk fokus pada latihan acara karena dia mengandalkannya. Tentu saja, Sang Sik tersentuh dan mengagumi betapa kerennya Won. Won kemudian bertemu dengan Hwaran dan mereka mengunci kepala sekali lagi. Ia menjelaskan, tamunya yang semuanya pejabat pemerintah bisa dimanfaatkan untuk kelancaran usahanya. Dia tidak suka itu dan mengatakan dia lebih suka tamu yang membantu membangun King Hotel. Dia langa. Supervisor Do semakin meningkatkan target penjualan dan Daol frustrasi. Do memberikan alternatif. Memecat anggota junior yang memaksa Daol menyetujui target baru. Cemburu dengan perjalanan Bangkok. Du juga memaksa Daol untuk memperlakukannya karena dia mengklaim bahwa karena dia Daol diakui sebagai karyawan terbaik. Adapun regu King Air, pilot terus mengganggu Pyonghwa. Ketika dia menolak untuk makan bersamanya, dia memerintahkan seluruh tim untuk makan malam sebagai senior mereka. Namun, Rowoon menyatakan bahwa dia memiliki rencana dan menyeret Pyonghwa pergi sehingga semua orang terkejut. Saat mereka nongkrong di kafe, Pyonghwa memperingatkannya karena bertentangan dengan keinginan pilot senior. Perilaku acuh tak acuh Rowoon membuatnya bertanya-tanya apakah dia menyukainya. Dia mengatakan ya dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengembalikan perasaannya. Dia bilang dia tidak keberatan karena dia tidak meminta imbalan apapun. Sementara itu, Won sibuk mengawasi persiapan acara mulai dari makanan hingga bertanya kepada penjaga pintu, Kim Bong Sik tentang pengalamannya sebagai karyawan tertua. Bong Sik semuanya tersenyum saat dia menceritakan kisahnya tentang betapa dia senang bisa melayani para tamu. Dia dulu bekerja sebagai salesman yang tempat berburunya adalah King Hotel tetapi setelah melihat stafnya sangat senang dia memutuskan untuk bekerja di hotel tersebut. Setelah giliran mereka, Sarang menunggu Won di halte bus. Dia datang dari belakang dan mencoba memberinya pelukan kejutan. Dia pikir dia orang asing dan memukulnya. Won yang malang jatuh dan saat dia khawatir, dia diam-diam mendekatinya dan memegang tangannya. Dia menyadari bahwa dia hanya bermain-main dan tersenyum. Dia meminta ciuman di pipi agar dia bisa mengisi ulang energinya dan dia tertawa sambil menciumnya. Namun, mereka hampir tertangkap karena melihat beberapa karyawan di seberang jalan. Mereka berlari ke bus pertama yang datang hanya untuk disambut oleh karyawan King Hotel. Ternyata, mereka masuk ke dalam shuttle bus hotel. Sarang segera berpura-pura memperkenalkan Won ke layanan antar jemput dan semua penumpang bersorak dan bersorak. Pasangan itu dengan cepat keluar dan kemudian menertawakan seluruh cobaan itu. Saat mereka berjalan di tepi sungai, Sarang bertanya-tanya apakah Bong Sik mengenal Ibu Won. Dia memutuskan untuk tidak bertanya karena dia menyadari bahwa tidak ada yang akan menjawabnya dengan jujur. Setelah kencan mereka, Sarang pulang ke rumah Daol dan Pyonghwa sibuk mengunyah ayam. Mereka bertanya apakah Won mengajaknya kencan dan dia bingung dan berlari ke kamarnya saat mereka tertawa kecil. Adapun acara tersebut, Sang Sik menawarkan cabang zaitun ke Sumi dan memintanya untuk menjadi tuan rumah bersamanya.
Mereka bertengkar tapi dia akhirnya menyerah dan setuju. Saat itu, sebuah lingkaran cahaya menimpa Sang Sik dan Sumi terpesona olehnya sebelum tersentak kembali ke dunia nyata. Terpotong ke Nenek Chon menemukan sosok yang mencurigakan di dapurnya dan dia memukulnya. Ternyata Won. Tidak heran di sana. Yang datang membawa hadiah dari Thailand dan memutuskan untuk memperbaiki aliran air sambil menunggunya. Dia membawa banyak shell sutra, balsam pereda nyeri, dan hadiah lainnya untuk dia dan teman-temannya. Dia tersentuh tetapi kesal ketika dia mengatakan dia tidak mendapatkan apapun untuk ayahnya dan mengembalikan balsam kepadanya. Mereka makan siang dan Won mengangkat topik nenek membesarkan sarang. Dia ingat bagaimana ibu sarang harus hidup terpisah karena bekerja, karena itu sarang tidak pernah menunjukkan emosi apapun. Tapi satu-satunya saat sarang muda bertingkah seperti bayi dan mengamuk karena ingin tinggal bersama ibunya, sang ibu berakhir dengan kecelakaan. Sejak saat itu, sarang tidak pernah meminta apapun. Mendengar ini, Won berjanji untuk menjaganya dan nenek. Sementara itu, sarang yang penasaran bertanya kepada Bong Sik tentang Han Miso. Dia tidak tahu banyak tapi mengarahkannya ke inspektur kamar, Kim Okeja yang mengenal Miso. Namun, sarang salah langkah secara harfiah saat dia memasuki ruangan yang sedang dibersihkan Okeja dengan sepatu. Adapun Huaran, dia memperingatkan Gu tentang kesalahan Won. Dia hanya mengingatkannya bahwa dia tidak ikut campur saat dia pertama kali mengatur Alanga. Demikian pula, dia akan memberi Won kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dia tidak senang dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan paling menderita saat dia meninggalkan Won seperti dia meninggalkan ibu Won. Kemudian, Won bergabung dengan Gu saat dia sedang minum dan ayahnya menyuruhnya untuk tidak menolak bantuan dari Huaran. Won malah bertanya apakah Gu pernah memimpikannya hotelnya ingin seperti apa. Gu mengatakan ya dan meskipun dia ingin King Hotel membuat semua orang bahagia, dia tidak pernah mencapai mimpinya. Dia kemudian dengan marah memperingatkan Won bahwa dia tahu apa mimpinya dan tidak melakukannya. Won hanya tersenyum dan memberinya balsam pereda nyeri. Akhirnya Hariha dan Sang Sik yang panik dan berkeringat mencoba menghibur Won yang santai. Won menenangkannya dan menyuruhnya bersenang-senang. Sang Sik menuju ke pintu masuk untuk menyambut para tamu dengan Sumi yang juga memperhatikan bahwa dia berkeringat. Dia bertanya-tanya apakah dia menyukainya dan dia mengambil sapu tangan yang dia tawarkan padanya. Nah, acara peringatan 100 tahun dimulai dan setelah Ketua Gu memberikan pidato, Won mengumumkan bahwa sudah waktunya para tamu kehormatan naik ke panggung. Namun setiap kali Assemblyman Park yang diundang oleh Huaran mengira sudah gilirannya, Won mengajak karyawan, mantan karyawan, dan anak karyawan lama untuk berterima kasih atas kontribusinya pada hotel. Sesuatu terbuka di Gu dan dia melewati proposal lama King Hotel menjadi tempat untuk memberikan kebahagiaan. Ternyata, itu adalah impian Han Miso. Huaran melihat proposal itu dan memperingatkan Gu untuk tidak merusak barang-barang karena dia memiliki saham yang sama di grup raja. Sementara itu, Sarang mengajak Won pulang untuk memasak untuknya karena Pyonghua sedang pergi. Sang Sik mencoba menelepon Won tapi dia mengabaikannya. Mereka menikmati pesta dan minuman yang lezat saat mereka nongkrong di tempat tidurnya. Dia memutuskan untuk bangun untuk mendapatkan lebih banyak bir dan terus menghentikan Won untuk membantu. Won mengambil tindakan. Dia mengambil sarang dan membawanya ke dapur untuk minum bersama. Mereka akhirnya bermesraan saat mereka memutuskan bahwa mereka tidak ingin minum bir lagi. Namun, pada saat itu, Pyonghua, Daol, Rowoon, dan Sang Sik semuanya masuk. Semua orang tertegun diam dengan Sang Sik pingsan. Episode 12 King the Land dimulai dengan Sang Sik memanggil semua orang untuk reuni pasukan, Gohard.
Dia tidak bisa mencapai Won atau Sarang tapi tetap melanjutkan rencananya. Tentu saja, hal ini menyebabkan gangguan yang mengejutkan saat semua orang memasuki rumah untuk melihat Sarang dan Won bermesraan. Itu berakhir dengan Sang Sik menangis di sudut. Won dan Sarang berlutut seperti anak kecil yang dihukum dan Daol, Pyonghwa dan Rowoon di sofa. Rowoon, sebenarnya, tidak mengerti suasana muram dan terus ingin mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut. Tapi gadis-gadis itu mengatakan mereka marah karena pasangan itu berbohong. Mereka berharap tidak ada lagi kebohongan di antara mereka seperti Won menjadi anak haram dari ketua. Yah, Gu Won berterus terang dan mengetahui identitasnya. Ketiganya segera mulai meminta maaf dan membungkuk ke belakang untuk merawatnya. Daol mengajak Sang Sik keluar untuk menegurnya sementara Won meminta Pyonghwa dan Rowoon untuk kembali menjadi temannya. Dia kemudian keluar untuk melihat Sang Sik menangis. Sekretaris yang malang itu memeluk Won karena dia tidak hanya sedih karena Daol memarahinya tapi fakta bahwa dia juga tidak mendapatkan pacar sebelum Won. Belakangan, Sarang, Daol dan Pyonghwa merayakannya tetapi Sarang bertanya-tanya mengapa mereka tidak marah padanya karena berkencan dengan seseorang di atas posisinya. Mereka bertanya mengapa mereka melakukannya karena cinta adalah cinta. Di tempat kerja, Sang Sik sangat gembira karena acara ulang tahun ke-100 menjadi hit dan Won dipuji di seluruh dunia. Dia bercanda itu karena dia melakukan pekerjaan yang paling sulit dan terkejut melihat Won setuju. Sang Sik membawa suasana ceria selangkah lebih maju seperti biasa, saat dia mengotori jalan Won dengan bunga mainan. Pada rapat dewan, Ketua Gu senang dengan hasilnya tapi Huaran menunjukkan bahwa mereka masih mengalami kemunduran. Semua anggota dewan berpihak padanya dan menyarankan manajemen kontingensi alias pemotongan biaya. Won menunjukkan bahwa itu hanya ancaman bagi staf untuk tetap waspada. Dia tidak setuju dengan strateginya dan menyatakan bahwa merek mewah dikenal karena sejarahnya. Demikian pula, King Group harus fokus pada warisan mereka. Ketua Gu memanfaatkan keduanya dan memberitahu mereka untuk menyiapkan proposal mereka. Adapun Pyonghwa, saat mengetahui bahwa Purser Suhyun sedang dipromosikan, dia sangat marah. Di bandara, dia sengaja mendengar bahwa Suhyun bangkit karena penjualan Pyonghwa. Dia mengonfrontasinya tetapi senior menyatakan bahwa Pyonghwa tidak akan pernah dipromosikan karena dia bercerai. Dalam kilas balik, kita melihat mantannya diam-diam mendaftarkan pernikahan mereka dan menipunya untuk menandatanganinya. Daol dan Sarang mencoba membantu membatalkan atau membatalkannya. Tetapi kantor pendaftaran menyatakan bahwa satu-satunya pilihan Pyonghwa adalah perceraian. Sarang tampaknya mengalami hari yang buruk dan dia dipilih untuk melayani taman anggota majelis yang memarahi Huaran karena mempermalukannya di acara tersebut. Dia kesal dengan etiket melayani Sarang dan memerintahkan dia untuk dipecat. Huaran menyerah tapi Won tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Dia menempatkan Park di tempatnya yang dengan marah pergi. Huaran terdiam karena mereka membutuhkan Park. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi antara Won dan Sarang dan memperingatkannya. Sarang meminta maaf kepada anggota staf tetapi mereka berpihak padanya. Mereka pergi minum dan dia tersentuh karena ini pertama kalinya mereka mengundangnya. Mereka memuji Won karena membela mereka dan Sarang merasa senang atas namanya. Hujan mulai turun saat mereka keluar dan mereka semua berpisah. Saat dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, Won mengejutkannya dengan sebuah payung. Mereka terkesan dengan refleksnya yang cepat saat dia menghentikan cipratan hanya untuk dicipratkan oleh mobil berikutnya yang melewati mereka. Di rumah, Sarang tiba-tiba berteriak saat Won sedang berganti pakaian kering di ruangan lain. Prihatin. Dia kehabisan pakaian setengah hanya untuk melihat bahwa dia hanya menonton TV. Dia memperhatikan perutnya dan berpura-pura pergi membuat teh.
Dia menggodanya karena pemalu dan mereka akhirnya bermesraan. Sementara itu, Huaran merekrut Sang Sik untuk bekerja padanya. Dia akan membantunya bangkit jika dia melaporkan kepadanya tentang semua yang dilakukan Won. Dia tidak segera memberinya jawaban tetapi bertanya seberapa tinggi. Episode 12 tampaknya tidak berjalan dengan baik untuk salah satu karakter karena Dael juga sengsara. Adik iparnya mengacaukan kamarnya, mengambil pakaiannya dan meninggalkan putranya di rumah Dael tanpa bertanya padanya. Dan pada malam hari, suami dan orang tuanya menyuruhnya membuat 3 makanan berbeda saat dia melipat cucian. Lelah, dia jatuh di tempat sarang. Di hotel, Sarang melihat seorang tamu memohon pada Sumi untuk mencari boneka putrinya. Pembersihan rumah tidak dapat menemukannya tetapi Sarang menawarkan untuk mencarinya. Inspektur kamar Okeja mengawasinya saat dia menghabiskan setengah jam mencarinya di antara linen kotor. Pada akhirnya, dia menemukannya dan gadis kecil itu sangat gembira. Sarang memperhatikan Okeja dan bertanya padanya tentang Han Miso yang sebenarnya adalah sahabatnya. Pada hari liburnya, Sarang menunggu Won untuk kencan mereka dan terkejut melihatnya lari ke tempat itu karena lalu lintas. Dia terhibur karena dia menyatakan itu karena dia senang dia memulai kencan untuk pertama kalinya. Dia membawanya ke suatu tempat di tepi laut yang dilapisi dengan turbin angin dan mengatakan kepadanya bagaimana dia berharap bisa terbang ke tempat ibunya berada. Membenarkan bahwa ibunya sudah meninggal. Dia berharap dia tidak akan menyesal seperti dia dan memberinya foto ibunya. Dia bilang dia mendapatkannya dari Okeja yang mengenal Miso. Dia menangis saat melihat foto itu. Dua ibu anak baru diperkenalkan dan kita melihat anak laki-laki Huaran terbang pulang untuk menemuinya. Dengan suaminya mengajukan cerai pada hari yang sama, dia frustrasi dan membentak anaknya. Anak laki-laki itu sedih dan dia berkata yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah kembali ke sekolah berasrama dan menjalani hidupnya. Aduh, sementara itu, Sarang akhirnya diundang untuk bergabung dengan Dream Team, layanan catering pribadi Ketua Gu yang terdiri dari stafnya dan staf VIP. Manajer kepala menginstruksikan Sarang tentang pentingnya menjadi sempurna dan tidak membuat satu kesalahan pun. Dia bersemangat sampai dia melihat bahwa seragam barunya terlihat seperti pakaian pelayan lengkap dengan celemek putih. Dia semakin dipermalukan saat menyadari dia akan melayani Won yang hadir bersama Yuri, orang tuanya, dan Ketua Gu. Won kaget melihatnya juga tapi tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk reaksinya saat orang tua mengumumkan untuk menikahkannya dengan Yuri. Sarang yang memegang piring menjatuhkannya.